Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuni. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman mata kuliah biokimia dan molekuler gizi? Di dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang keenam ya. Ini pertemuan yang keenam. Sebelum nanti kita bertemu di pertemuan offline minggu depan, di pertemuan ketujuh, hingga nanti di pertemuan ke-8 kita sudah mulai UTS ya. Baik, di pertemuan 6 kali ini kita akan belajar mengenai salah satu subbab yang penting yang harus kalian pahami sebagai bekal kalian dalam mempelajari eh, metabolisme ya. Mungkin di mata kuliah biokimia dan molekuler gizi ini kita tidak akan membahas secara detail mengenai berbagai reaksi metabolisme ya seperti glikolisis, kemudian gluconeogenesis ya. Kita tidak membahasnya secara detail karena kalian sudah mendapatkannya di mata kuliah lain ya. Namun sebenarnya metabolisme adalah reaksi-reaksi biokimia yang memang bagian dari mata kuliah biokimia itu sendiri. Namun pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai konsep dasar yang sebenarnya harus kalian pahami dulu sebelum kalian mempelajari berbagai reaksi di dalam metabolisme. Ya, hingga harapannya kalian tidak hanya memahami atau tidak hanya menghafal ya, menghafal apa saja reaksi metabolisme, kemudian berapa energi yang dihasilkan, ya terjadi di mana, terjadi di bagian sel yang mana, seperti itu. Tapi kalian memahami tujuan utama mengapa sel makhluk hidup menjalankan berbagai reaksi metabolisme, yaitu pada dasarnya adalah sebagai untuk menghasilkan ataupun memanfaatkan energi ya dari makanan yang kita konsumsi. Nah, di dalam mempelajari metabolisme, ada satu hal penting yang menjadi dasar kalian sebelum mempelajarinya, yaitu kalian harus mengetahui konsep bioenergetika dan konsep konservasi energi dalam tubuh makhluk hidup. Ya, oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bioenergetika dan konsep konservasi energi. Oke, jadi harapannya dalam pertemuan ini kalian bisa menjelaskan apa itu konsep konservasi energi pada organisme, khususnya manusia, kemudian menjelaskan mengenai ATP ya sebagai pembawa energi utama dalam berbagai reaksi biokimia, kemudian bisa menjelaskan apa itu kemiosmosis sebagai salah satu mekanisme sel dalam menghasilkan ATP. Sebenarnya tidak hanya kemiosmosis ya, nanti kalian akan juga mengetahui mekanisme sel kita dalam menghasilkan ATP yang lain ya, seperti fosforilasi tingkat substrat. Kemudian kalian bisa membedakan apa itu fosforilasi tingkat substrat dan apa itu kemiosmosis. Oke, kita mulai dulu dari apa itu bioenergetika ya. Jadi bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana energi diperoleh ya. Tidak hanya tubuh kita memperoleh energi, tapi bagaimana energi itu diubah dan digunakan oleh makhluk hidup ya. Seperti yang kita tahu bahwa kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkan energi ya. Yang kita bisa adalah yang tubuh kita lakukan, yang sel kita lakukan adalah mengubah bentuk dari satu energi ke bentuk energi lain.
Nah, pada hal ini adalah tubuh kita memanfaatkan energi dari makanan, yaitu berupa energi kimia, yang akan diubah menjadi berbagai energi lain. Nah, jadi energi kita itu berasal dari makanan, terutama dari karbohidrat, lemak, dan protein, yang bentuknya adalah berupa ikatan kimia. Nah, mengapa dikatakan sebagai ikatan kimia? Nanti kita akan belajar lebih detail mengenai salah satu molekul pembawa energi utama, yaitu ATP, di mana melalui ikatan kimia yang ada dalam ATP, nantinya energi bisa dihasilkan. Nah, melalui metabolisme, energi diubah menjadi ATP, di mana ATP ini nantinya kita kenal sebagai mata uang energi sel, ya, di mana yang namanya mata uang dia akan kita bayarkan, ya, kita akan membayar sesuatu atau mendapatkan sesuatu menggunakan uang, ya. Seperti dalam hal ini kita akan menggunakan ATP untuk mendapatkan energi, seperti itu ya. Nah, ATP digunakan untuk bergerak, ya, digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berpikir, kemudian sintesis berbagai biomolekul, sintesis protein, sintesis DNA, itu semuanya menggunakan ATP dan berbagai mekanisme dalam perbaikan sel. Ya, ini definisi dari bioenergetika, yaitu bagaimana tubuh kita, proses di mana tubuh kita memperoleh energi, mengubah, dan digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas sel. Nah, yang namanya konservasi, di sini kita akan mengenal apa itu konservasi energi. Ya, konservasi yang seperti kalian tahu mungkin bagaimana istilah konservasi itu kan diartikan sebagai pelestarian, ya, atau melestarikan. Jadi di sini konservasi energi dalam sistem biologis adalah bahwa energi dalam tubuh kita itu sebenarnya tubuh kita tidak bisa menciptakan ataupun memusnahkan energi, namun sebenarnya energi dalam tubuh kita itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti itu ya. Tidak hilang, energi kita tidak hilang, tapi diubah menjadi bentuk yang lain. Di mana ada energi yang memang langsung bisa digunakan oleh sel untuk melaksanakan aktivitas sel, ada juga energi yang nantinya tidak bisa digunakan untuk aktivitas sel, atau ada sebagian energi yang memang terbuang dalam bentuk panas, ya. Jadi dalam hal ini energi yang dimaksud adalah energi kimia, yaitu energi yang berasal dari makanan, glukosa, lemak, protein yang diubah menjadi ATP. Nah, ATP inilah berupa energi yang siap pakai. Jadi sel menggunakan energi dalam bentuk ATP. Jadi glukosa, lemak, protein itu tidak bisa langsung digunakan oleh sel kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tapi harus diubah dulu menjadi ATP. Nah, inilah yang disebut sebagai konservasi energi. Bagaimana energi tetap dipertahankan di dalam tubuh kita dengan cara diubah menjadi bentuk lain, ya gitu ya, yaitu menjadi ATP yang siap digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas seperti pergerakan, sintesis molekul, transport berbagai molekul di keluar maupun ke dalam sel, ya. Dan sebagian energi kimia itu tidak semuanya diubah menjadi ATP karena sebagian energinya akan dilepas sebagai panas. Nah, kita akan mengetahui mengapa mengapa energi yang kita dapatkan dari makanan itu tidak semuanya akan digunakan untuk membuat ATP, ya. Mengapa harus ada yang dibuang sebagai panas gitu ya? Kan kalau sebagai ATP ya nanti kalau semuanya kita ubah menjadi ATP akan lebih banyak energi dong yang kita hasilkan gitu ya. Tapi ternyata tubuh tidak bisa gitu ya. Tubuh tidak bisa dan memang secara alamiahnya, sunatullahnya, energi yang kita dapatkan dari makanan memang harus ada yang dibuang melalui panas seperti itu. Nah, alasan mengapa nanti ada energi yang dibuang melalui panas adalah bahwa konsep konservasi energi ini sesuai dengan prinsip termodinamika.
ya, di mana dalam teori termodinamika yaitu ada hukum satu termodinamika yaitu hukum kekalan energi dan hukum yang kedua yaitu hukum entropi, ya. Oke, kita lanjut dulu eh, ke konsep termodinamika, gitu ya. Nah, hukum termodinamika yang pertama adalah eh, hukum kekekalan energi, ya. Kalian mungkin sudah banyak mendengar ya mengenai hukum kekekalan energi bahwa di dunia ini, di bumi ini, ya, dalam kehidupan ini, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ya, namun hanya diubah bentuknya. Jadi energi selalu ada, ya, di bumi ini energi selalu ada, namun setiap saat itu berubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, ya. Entah itu terjadi di luar tubuh kita, ya, atau di dalam sistem tubuh kita. Jadi perubahan energi itu selalu terjadi, ya. Nah, dalam sistem biologis, tubuh tidak menciptakan energi baru, melainkan energi hanya berubah bentuk dan berpindah. Ya, contoh perubahan energi atau transformasi energi dalam tubuh kita adalah ketika kita tubuh kita melakukan kontraksi otot, gitu ya, maka energi yang berubah adalah dari energi kimia, ya, kemudian menjadi ATP. Nah, ATP itu akan digunakan untuk eh, pergerakan protein motor yang ada di otot. Nah, itulah perubahan energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi mekanik. Kemudian ketika aktivitas neuron, nah di mana kita tahu bahwa aktivitas sel saraf kita itu adalah eh, berupa impuls listrik, ya. Jadi di sini energi kimia dari makanan akan diubah menjadi ATP yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, nah itu beberapa perubahan atau transformasi energi yang terjadi dalam sistem biologis. Nah, ini adalah hukum satu termodinamika di mana energi senantiasa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Nah, sedangkan hukum termodinamika yang kedua itu disebut sebagai hukum entropi, ya, di mana entropi artinya adalah bahwa lingkungan ini cenderung atau lebih mudah dalam berubah menjadi bentuk yang lebih acak, ya. Artinya seperti ini. Dalam sistem biologis, energi tidak digunakan 100% efisien. Sebagian energi selalu dilepas sebagai panas, ya. Seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa ada energi yang diubah sebagian menjadi panas. Nah, mengapa ada yang diubah menjadi panas? Nah, alasannya karena bahwa lingkungan atau tubuh kita, ya, dalam sistem yang mikroskopis ataupun makroskopis itu cenderung menuju pada suatu keacakan. Contoh mudahnya adalah kita lebih mudah gitu ya kalau kita merapikan rak buku gitu ya, maka tanpa kita sadari, ketika kita sering membaca buku, kemudian sering mengambil dan meletakkan buku, maka tanpa kita sadari, ya, walaupun kita sudah merapikan rak buku itu, eh, rak bukunya lama kelamaan itu akan menjadi berantakan gitu ya. Nah, kondisi untuk menjadi berantakan daripada menuju kondisi untuk menjadi rapi itu lebih mudah yang mana, gitu ya. Maka alam ini, ya, atau kehidupan ini itu lebih mudah untuk menuju suatu ketidakteraturan atau suatu keacakan. Nah, itu sunatullah, itu secara alamiahnya. Begitu juga dengan tubuh kita, gitu ya. Nah, tapi Bu, tubuh kita itu kan sangat teratur, gitu kan. Eh, Tubuh kita itu sangat teratur dan disusun oleh berbagai sistem yang sangat teratur, gitu ya. Jadi seperti misalkan eh, apa namanya, bagaimana tubuh kita itu membuat berbagai biomolekul atau dari misalkan protein gitu ya, dari berbagai asam amino. Nah, bagaimana asam amino yang sangat banyak itu kemudian menjadi satu struktur protein biomolekul.
Nah, jadi perubahan dari asam amino ke protein adalah perubahan bagaimana tubuh kita mengatur sebuah kondisi yang acak, ya, tadi dari asam amino menuju keteraturan, yaitu menjadi satu bentuk biomolekul, yaitu protein, gitu ya. Nah, itu pasti butuh energi. Sama halnya ketika kita merapikan buku yang awalnya berceceran menjadi rapi ya di suatu rak gitu ya. Nah, pasti butuh energi. Nah, itu adalah hukum dua termodinamika, yaitu hukum entropi. Dibutuhkan energi untuk melawan sebuah ketidakteraturan, gitu ya. Nah, dalam hal ini eh, maka tubuh kita itu harus membayar, ya, harus membayar supaya terbentuk suatu sistem yang rapi, yang sistematis, gitu ya. Atau dari bagaimana tubuh kita membuat berbagai makromolekul dari monomer-monomer, ataupun bagaimana sel kita itu tersusun dengan begitu eh, apa namanya dengan berbagai organel yang tersusun sesuai tempat dan fungsinya. Nah, itu pasti butuh energi. Nah, maka energi itu harus dibayarkan melalui panas. Oleh karena itu tadi, tidak semuanya bisa kita ubah menjadi ATP, tapi sebagian harus ada yang kita lepaskan sebagai panas, ya, sebagai cara untuk meningkatkan untuk menurunkan entropi, ya, yaitu kita dalam hal ini memahami bagaimana penerapan hukum dua termodinamika, gitu ya. Nah, eh, jadi tubuh menjaga keteraturan gitu ya, menjaga keteraturan dengan membayar melalui peningkatan eh, harusnya di sini peningkatan panas ya, peningkatan panas di lingkungan. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini kombinasi dari hukum satu dan hukum dua termodinamika menghasilkan sebuah istilah yang dinamakan dengan energi bebas Gibbs, gitu ya, yang dilambangkan dengan delta G. Nah, energi bebas Gibbs mudahnya adalah bagian dari energi total yang benar-benar dapat digunakan. Tadi kan tubuh kita memanfaatkan energi, sebagian ada yang diubah menjadi ATP, ada yang diubah menjadi panas. Nah, dalam hal ini energi yang benar-benar kita gunakan untuk aktivitas sel itu disebut sebagai energi bebas Gibbs, yaitu di mana energi bebas Gibbs adalah di sini pengurangan delta H atau entalpi. Nah, entalpi ini total energi dalam sistem, jadi energi total gitu ya, energi total dalam sistem. Jadi energi total tadi sebelum apa namanya tubuh kita. Jadi ATP plus panas gitu. Jadi semua energi yang kita dapatkan dari makanan itu entalpi. Nah, tapi kemudian dikurangi dengan entropi. Dikurangi dengan panas yang harus dibayarkan untuk menurunkan keacakan sistem kita, ya. Jadi delta H dikurangi T dikali delta S. Nah, T di sini adalah suhu, ya, tapi dalam sistem biologis atau dalam tubuh kita suhu di sini dianggap konstan karena manusia atau tubuh kita itu kan kita makhluk isoterm ya, makhluk isotermis di mana kita tidak mengalami kenaikan atau penurunan energi yang sangat drastis gitu. Jadi di sini untuk suhu dianggap konstan sehingga energi total yang kita benar-benar bisa memanfaatkan untuk sel adalah entalpi dikurangi dengan entropi. Nah, dari konsep uh, energi bebas Gibbs di sini nantinya energi bebas Gibbs atau delta G, karena ini bentuk operasinya adalah pengurangan, pada akhirnya delta G ini akan bisa bernilai negatif atau bisa bernilai positif, gitu ya. Tergantung dengan bagaimana jenis reaksi nanti yang bisa terjadi dalam tubuh kita, apakah reaksinya itu spontan atau tidak spontan. Dalam hal ini, spontan artinya ada reaksi dalam tubuh kita yang
terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan ATP. Ya, tapi ada juga reaksi dalam tubuh kita yang harus menggunakan ATP sehingga reaksi itu bisa berjalan. Nah, kita kenal bahwa dalam sistem biologis ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksorgenik, dan reaksi endergonik. Ini eksorgonik ya, maksudnya. eh, Nah, reaksi eksergonik ya, atau kalian dulu pernah mengenal istilah eksoterm dan endoterm, itu sebenarnya sama saja ya, tapi ini terjadi dalam sistem biologis. Eksergonik adalah reaksi di mana terjadi secara spontan ya. Biasanya reaksi-reaksi dalam eh, sel yang terjadi secara eksergonik, jadi reaksinya melepaskan energi atau menghasilkan ATP, gitu ya, menghasilkan ATP. Nah, reaksi eksergonik ini memiliki delta H bernilai negatif. Artinya energi keluar ya dari sistem ke lingkungan, dia karena kan melepaskan energi gitu ya. Ketika reaksi melepaskan energi, maka nanti eh, mempunyai delta H bernilai negatif, sedangkan delta S nanti lebih tidak teratur. Lebih tidak teratur eh, artinya nanti delta S-nya bernilai positif. Nah, ketika delta H bernilai negatif dan delta S bernilai positif, maka ketika dioperasikan menggunakan rumus yang tadi, ya, akan menghasilkan delta G yang bernilai negatif. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa reaksi eksergonik ya atau reaksi spontan mempunyai delta G bernilai negatif ya. Artinya reaksi-reaksi yang tidak membutuhkan energi dalam tubuh kita dan bisa terjadi secara spontan itu adalah reaksi dengan energi bebas Gibbs yang bernilai negatif dan itu lebih disukai oleh tubuh kita. Tubuh kita lebih mudah untuk melakukannya. Contohnya eh, reaksi glikolisis. Itu kan reaksi yang terjadi setiap saat ya, ketika kita makan eh, makanan yang mengandung gula, yang mengandung karbohidrat, maka dengan mudahnya mengalami reaksi glikolisis gitu ya. Walaupun pada tahapnya memang ada pemanfaatan ATP gitu ya, tapi pada akhirnya akan dihasilkan ATP gitu ya. Net ATP-nya itu akan lebih banyak. Kemudian beta oksidasi asam lemak atau pemecahan asam lemak dan hidrolisis ATP. Jadi reaksi pemecahan gitu ya, reaksi pemecahan atau nanti kita kenal sebagai reaksi katabolisme. Itu merupakan reaksi eksergonik. Sedangkan kebalikannya adalah reaksi endergonik. Reaksi endergonik di sini sebaliknya dia membutuhkan input energi dan tidak bisa terjadi secara spontan. Harus ada energi, gitu ya. Oleh karena itu, karena dia membutuhkan energi, ya, maka delta H-nya bernilai positif, sedangkan delta S-nya bernilai negatif. Ketika delta H bernilai positif dan delta S bernilai negatif, maka delta G-nya bernilai positif. Nah, jadi reaksi energonik atau reaksi yang membutuhkan energi itu delta G-nya bernilai positif. Ya, contohnya sintesis protein itu tidak bisa terjadi secara spontan. Ya, harus ada input ATP. Kemudian replikasi DNA itu kan sangat butuh energi ya. Bagaimana dari nukleotida itu dirangkai menjadi DNA yang sangat besar. Kemudian sintesis glikogen atau glikogenesis dan reaksi fotosintesis. Kalau kita berbicara mengenai apa namanya reaksi biokimia yang terjadi di tumbuhan gitu ya. Nah, ini perbedaan reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Nanti kita bisa menyebutnya sebagai kalau katabolisme, reaksi katabolisme itu digolongkan sebagai reaksi eksergonik berdasarkan kebutuhan dia terhadap energi. Ya, apakah di sini reaksi eksergonik adalah reaksi yang melepaskan energi. Berarti katabolisme itu adalah reaksi yang melepaskan energi, sedangkan anabolisme adalah reaksi endergonik di mana dalam prosesnya membutuhkan energi. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Jadi katabolisme dan anabolisme uh, harus kalian bisa hubungkan. Dia tergolong dalam reaksi yang mana?
apabila ditinjau dari kebutuhan energinya, ya. Nah, ini adalah hubungan metabolisme dengan energi bebas Gibbs. Jadi, katabolisme delta G negatif ya, termasuk dalam reaksi eksergonik ya. Dia bisa terjadi secara spontan dan dihasilkan ATP. Sebaliknya adalah reaksi anabolisme atau reaksi endergonik memiliki delta G bernilai positif dan tidak bisa berlangsung secara spontan, harus membutuhkan ATP. Oke. Kemudian satu hal yang harus kalian ketahui adalah sel kita itu uh, mempunyai strategi dalam memanfaatkan energi yang dinamakan sebagai kopling energi. Ya, apa ini kopling energi atau energi kopling? Adalah proses menggabungkan reaksi eksorgenik dengan reaksi energenik agar reaksi yang tidak spontan tetap bisa berlangsung. Jadi harus kalian pahami ya. Jadi sel kita itu menggunakan mekanisme kopling dengan memanfaatkan ATP yang dihasilkan dari berbagai reaksi katabolisme digunakan untuk menjalankan reaksi anabolisme. Itu disebut sebagai energi kopling. Jadi di sini tidak ada energi yang terbuang sia-sia, gitu ya, karena energi yang dihasilkan dari katabolisme akan digunakan sebagai modal, gitu ya, untuk menjalankan anabolisme. Nah, di sini energi kopling tentunya dilaksanakan oleh siapa, gitu ya, sebagai pembawa energinya, gitu ya, yaitu oleh ATP, di mana ATP nanti dikatakan sebagai mata uang energi atau pembawa energi utama dalam sel. Analoginya ketika misalkan eh, kalian bekerja seperti itu ya, nanti setelah lulus kalian bekerja menghasilkan uang gitu kan. Nah, nantinya uang itu akan kalian gunakan untuk berbagai aktivitas lain gitu ya, yang juga menguntungkan kalian gitu ya. Nah, di sini ATP kita analogikan sebagai mata uang yang bisa dihasilkan oleh berbagai reaksi katabolisme dan nantinya ATP yang dihasilkan itu juga bisa akan digunakan untuk menjalankan reaksi anabolisme. Seperti itu ya. Nah, nanti mekanismenya akan kita bahas lebih lanjut. Sudah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini, ATP itu bagaimana sih dia bisa menghasilkan energi gitu ya. Nah, bahwa ATP itu kan molekul kimia. Ya, nanti kita bisa lihat struktur ATP seperti apa. Bahwa di dalam ATP ini eh, bisa mengalami reaksi yang dinamakan dengan reaksi hidrolisis. Nah, nantinya kita akan mengenal bagaimana dari satu molekul ATP mengalami reaksi hidrolisis dan berapa jumlah energi yang kita dapatkan. Oke ya. Nah, ternyata di dalam sel kita tidak hanya ATP yang bisa digunakan sebagai pembawa energi, molekul pembawa energi, atau di sini dikenal dengan senyawa berenergi tinggi. Artinya, ada senyawa-senyawa apabila dia nanti dihidrolisis, ya, dipecah, akan menghasilkan energi. Nah, senyawa ini eh, adalah molekul yang menyimpan energi sementara dalam sel. Artinya sementara karena dia bisa dipecah dan kemudian bisa dibentuk kembali seperti itu. Ya, jadi seperti baterai yang bisa digunakan tapi bisa juga habis, gitu ya. Ditandai dengan apa senyawa berenergi tinggi ini? Biasanya adanya ikatan fosfat. Ya, jadi penting ya unsur fosfat di sini.
Karena ikatan fosfat nantinya apabila mengalami reaksi hidrolisis, nah di sini ada ini yang atas ini adalah struktur ATP, ya, adenin dengan basa adenin, kemudian dengan gula ribosa, dan dengan tiga ikatan fosfat atau trifosfat. Oleh karena itu dinamakan sebagai adenin trifosfat, adenosin trifosfat. Ya. Nah, tapi juga tidak hanya ATP, tapi ada berbagai senyawa berenergi tinggi lainnya seperti GTP, ya, guanosin trifosfat, fosfoenol pirufat, kreatinin fosfat. Nah, itu kan nanti akan kalian sering dengar di dalam reaksi-reaksi metabolisme. Ini merupakan contoh-contoh senyawa berenergi tinggi yang nantinya kalau terhidrolisis akan menghasilkan energi dan mampu mentransfer energi dalam jumlah besar. Jadi di sini spesifik dalam ikatan fosfat seperti itu ya. Nah, ini dia berbagai tipe senyawa berenergi tinggi dengan energi yang dihasilkan ketika satu fosfatnya ini mengalami hidrolisis. Ya, contohnya di sini ATP ini kalau dihidrolisis menjadi AMP dan 2 molekul fosfat itu akan melepaskan 7,7 kilokalori per molnya. Di sini tanda negatif artinya energi yang dilepaskan tadi ya delta G negatif itu ya. Ada energi delta H negatif artinya ada energi yang dilepaskan. Nah, di sini ketika ATP dipecah menjadi ADP dan satu molekul fosfat, dia menghasilkan 7,5 kilokalori per mol. Nah, bayangkan kalau banyak sekali ATP, maka berkali-kali lipat energi yang dihasilkan dari nilai-nilai ini, gitu ya. Nah, energi-energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan reaksi-reaksi yang lain yang membutuhkan energi, gitu ya. Nah, tidak hanya ATP, tapi seperti senyawa-senyawa gula eh, yang merupakan beberapa substrat dari glikolisis, misalkan glukosa 1 fosfat, glukosa 6 fosfat, itu kan substrat dalam glikolisis ya, itu juga termasuk dalam senyawa berenergi tinggi. Nah, jadi ATP ini bagaimana strukturnya gitu ya. Jadi ATP adalah ikatan dari basa nitrogen, ya, ya basa nitrogen ya, yaitu basa nitrogen yang sama di dalam struktur DNA, yaitu adenin, kemudian ribosa, ya ada gula ribosa, dan ada 3 gugus fosfat. Nah, di sini letak energinya adalah dari ikatan fosfatnya, ikatan fosfat terminal. Dia akan diputus. Kalau diputus satu nanti jadi eh, adenin difosfat. Tapi kalau dua diputus, jadi adenin monofosfat. Gitu ya. Nah, ketika reaksi satu, misalkan di sini reaksi satunya dari ATP ke ADP, dia dihasilkan 30,5 kilojoule per mol. Tapi kalau dua fosfat diputus, maka dia akan menghasilkan 45,6 kilojoule per mol. Nah, ini relatif ya, nanti bisa berbeda-beda nilainya sesuai dengan kondisi sel. Nah, pastinya eh, mekanisme utama ATP dalam menghasilkan energi ya melalui reaksi hidrolisis tadi. Jadi ATP ini harus mengalami reaksi hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan fosfat sehingga dihasilkan energi seperti dengan sejumlah ini, ya. Nah, ini beberapa senyawa fosfat berenergi tinggi yang memang ada klasifikasinya, ya. Jadi ada berbagai senyawa fosfat yang berenergi rendah dan ada senyawa fosfat yang berenergi tinggi. Nah, ATP ini dikatakan sebagai senyawa fosfat yang standar karena dia berada di tengah-tengah antara senyawa fosfat yang berenergi tinggi dan senyawa fosfat yang berenergi rendah. Nah, tapi tidak hanya dari segi posisi dalam energi, tapi ternyata nantinya senyawa ATP ini bisa menerima gitu ya, bisa menerima fosfat dari senyawa-senyawa berenergi tinggi.
tapi tidak bisa menerima fosfat dari senyawa berenergi rendah. Nah, sebaliknya ATP ini bisa mendonorkan fosfatnya ke berbagai senyawa fosfat berenergi rendah. Nah, dalam hal ini eh, dikatakan bahwa ATP sebagai mata uang energi yang universal. Artinya apa universal? Di sini ATP berada di posisi tengah dalam tangga energi fosfat. Jadi senyawa dengan energi lebih tinggi seperti fosfoenolpirufat, kemudian kreatin fosfat, ini bisa mendonasikan fosfat ke ATP. Ya, contohnya misalkan ini ya, jadi ATP ada di sini. Nah, kreatin ini bisa mendonorkan fosfatnya. Nah, tapi di sini ATP eh, di sini senyawa-senyawa dengan berenergi rendah yang ada di bagian bawah ini tidak bisa mendonorkan fosfatnya ke ATP. Tapi sebaliknya ATP bisa mendonorkan fosfatnya ke senyawa fosfat berenergi rendah. Nah, ini hanya klasifikasi ya. Ternyata senyawa fosfat itu ada yang energi rendah dan ada yang energi tinggi. Sedangkan ATP itu ada di tengah-tengah. Dia bisa menerima fosfat dan bisa memberikan fosfat. Ya, seperti kalian kalau mengenal klasifikasi golongan darah gitu ya. Ada golongan darah yang memang dia bisa menerima darah dari semua golongan, ada yang hanya bisa menerima satu gitu ya. Atau ada golongan darah yang dia tidak bisa menerima tapi bisa memberikan. Nah, itu seperti itu konsepnya. Jadi ATP ini dikatakan sebagai mata uang yang universal. Dia bisa menerima fosfat dari senyawa berenergi tinggi dan bisa memberikan fosfat dari ke senyawa fosfat berenergi rendah. Begitu ya. Ini konsep saja yang harus kalian pahami bahwa ATP ini kenapa sangat spesial gitu ya, karena dia letaknya ada di tengah-tengah, bisa mendonorkan fosfat ataupun menerima fosfat. Nah, eh, berbagai reaksi biokimia itu banyak sekali yang menghasilkan ATP gitu ya. Ya, berarti reaksi-reaksi yang eh, eksergonik tadi yang bisa terjadi secara spontan. Nah, dalam hal ini apa sih reaksi utama yang banyak menghasilkan ATP gitu ya? Yaitu ada reaksi glikolisis yang terjadi di sitoplasma, kemudian dilanjutkan ke reaksi siklus asam sitrat atau TCA atau siklus Krebs yang terjadi di mitokondria. Yang terakhir adalah reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, jadi tiga reaksi inilah yang dikatakan sebagai sumber energi utama dalam pembentukan ATP. Ya, di mana glikolisis nanti merupakan reaksi pemecahan glukosa yang kemudian menjadi pirufat, kemudian dihasilkan ATP dan NADH, kemudian nanti di siklus asam sitrat eh, terjadi di mitokondria menghasilkan NAD, NADH, dan FADH2 sebagai pembawa elektron. Yang nantinya NADH dan FADH2 itu akan dibawa ke dalam uh, inner membran mitokondria yang nantinya akan mengalami fosforilasi oksidatif, di mana NADH dan FADH2 itu bisa diubah atau dikonversi menjadi ATP melalui reaksi transport elektron. Nah, jadi ada tiga reaksi ini ya, yang merupakan sumber energi utama pembentukan ATP yang memang sering merupakan reaksi metabolisme yang paling sering terjadi, ya kan? Bisa dikatakan seperti itu, karena kan kita dominan mengkonsumsi makanan berupa karbohidrat gitu ya, atau berarti reaksi glikolisis ini bisa setiap saat terjadi gitu ya, ketika kita memang asupan glukosanya ini banyak gitu ya. Makanya dikatakan bahwa tiga reaksi ini merupakan tiga reaksi utama dalam pembentukan ATP. Dan kenapa seperti itu? Karena reaksi metabolisme yang lain seperti pemecahan protein ataupun pemecahan lemak pada akhirnya juga akan
eh, bermuara pada siklus asam sitrat yang nantinya juga akan berakhir pada fosforilasi oksidatif, gitu ya. Dikatakan bahwa nanti ketika ada dalam proses pemecahan lemak misalnya, nanti ada beberapa senyawa-senyawa yang memang glukogenik, gitu ya. Yang nantinya senyawa glukogenik ini bisa menuju siklus asam sitrat dan akhirnya bisa menuju fosforilasi oksidatif yang pada akhirnya akan dihasilkan ATP, gitu ya. Jadi tiga reaksi ini yang dikatakan sebagai sumber energi utama pembentukan ATP. Nah, jadi bagaimana sih cara sel mengetahui bahwa kondisi sel itu sedang kekurangan energi ataupun kelebihan energi? Atau bagaimana kecenderungan sel kita dalam menentukan apakah harus terjadi anabolisme ataupun terjadi katabolisme? Yaitu kalau kita hanya melihat sudut pandang dari ATP atau kecukupan energi, kita melihatnya dari energi charge atau muatan energi yang merupakan perbandingan atau rasio antara ATP, ADP, dan AMP. Gitu ya. Tadi kan ketika ATP dibuang satu fosfatnya itu akan menjadi ADP gitu ya. Kemudian ATP dibuang dua fosfatnya akan menjadi AMP. Nah, jadi perbandingan antara ATP, ADP, AMP dalam sel itu bisa menjadi sinyal apakah sel itu sedang ada dalam kondisi yang cukup energi atau kekurangan energi. Kan berarti kalau banyak ADP itu sudah banyak terjadi hidrolisis. Artinya di situ sudah banyak pemanfaatan energi. Atau di situ artinya ATP-nya sudah banyak digunakan. Konsentrasi ATP-nya rendah. Oleh karena itu ketika ATP-nya tinggi, maka sel bisa menyimpulkan bahwa energinya cukup, gitu ya. Kemudian ketika ADP atau AMP meningkat, itu artinya energinya rendah. Di sini produksi ATP harus ditingkatkan. Nah, akhirnya sel merespon bahwa ketika terjadi eh, peningkatan ADP atau AMP, maka harus melaksanakan reaksi merasakan reaksi katabolisme, harus pemecahan ATP ya, harus menghasilkan ATP gitu ketika energinya rendah. Tapi ketika energi tinggi, ATP-nya cukup gitu ya, maka sel bisa mendorong untuk melaksanakan reaksi anabolisme yang memang keputusan sel dalam melaksanakan katabolisme ataupun anabolisme ini tidak terjadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi atau rasio ATP, ADP, AMP, tapi ada regulasi kompleks lagi seperti adanya regulasi hormonal itu juga mempengaruhi metabolisme, gitu ya. Tapi di sini rasio ATP, ADP, AMP ini juga bisa diukur untuk mengetahui bagaimana level energi sel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke oh, ini kita lihat saja ya. Nah, jadi mekanisme pembentukan ATP tadi ya, kan ada tiga reaksi utama, yaitu glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Nah, tadi reaksi utamanya ya, tapi kalau mekanismenya, ada dua mekanisme sel dalam pembentukan ATP. Yang ini terjadi di semua metabolisme, gitu ya, hampir terjadi di semua metabolisme. Bahwa ATP bisa dibentuk dengan reaksi fosforilasi tingkat substrat atau bisa dibentuk dari mekanisme kemiosmosis ya, atau fosforilasi oksidatif. Jadi ada fosforilasi tingkat substrat dan ada fosforilasi oksidatif. Nah, apa yang termasuk dalam fosforilasi tingkat substrat itu glikolisis, ATP yang dihasilkan dari glikolisis, dan ATP yang dihasilkan dari siklus Krebs. Itu merupakan mekanisme fosforilasi tingkat substrat. Ya, tapi ATP yang dihasilkan dari transport elektron yang terjadi di mitokondria itu merupakan ATP dari mekanisme kemiosmosis atau fosforilasi oksidatif.
Nah, kita ini ya, jadi glikolisis, nah mengapa dikatakan tingkat substrat? Karena memang ATP-nya itu dihasilkan dari reaksi yang melibatkan substrat dari glikolisis gitu ya. Misalkan di sini dalam perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat yang menghasilkan ATP, contohnya di sini ya, dari perubahan 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfogliserat, itu dihasilkan 2 ATP. Nah, ini kan melibatkan substrat, perubahan substrat satu ke substrat yang lain, gitu ya. Ini dinamakan tingkat substrat. Begitu juga ketika fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ini juga dihasilkan ATP. Kalau di siklus Krebs ada juga ya yang menghasilkan ATP, misalkan dari ketoglutarat menjadi suksinat. Nah, ini dihasilkan ATP. Nah, tapi berbeda lagi dengan fosforilasi oksidatif, nantinya tidak melibatkan substrat-substrat dalam metabolisme, tapi ada suatu mekanisme yang saling bekerja sama dan ini menghasilkan justru ATP yang paling banyak. Ya, kita belajar lebih dalam lagi mengenai kimia osmosis ya. Nah, ini fosforilasi tingkat substrat dulu ya. Jadi, fosforilasi tingkat substrat adalah pembentukan ATP secara langsung dari pemindahan glusfosfat berenergi tinggi dari suatu molekul ke ADP. Jadi, ada transfer gugus fosfat dari ADP ke dari substrat ke ADP. Jadi, fosfat dari substrat eh, yang ada dalam glikolisis, misalkan di sini ini substratnya gitu ya, yang mempunyai fosfat, substrat yang membawa fosfat dengan bantuan enzim ini akan dipindahkan menuju ADP sehingga menghasilkan ATP. Nah, ini fosforilasi tingkat substrat. Ya, jadi ada substrat yang membawa fosfat, kemudian fosfatnya ditransfer ke ADP dan dihasilkan ATP. Ini mekanismenya yang terjadi di proses glikolisis dan siklus Krebs. Ya. Nah, tapi kalau kemiosmosis di sini dikatakan sebagai proses pembentukan ATP yang memanfaatkan aliran ion H+ melalui membran atau gradien proton. Dinamakan gradien artinya nanti ada perbedaan konsentrasi eh, ion H+ antara luar dan dalam dari eh, ruang ini membran dalam mitokondria ya. Jadi di sini ya digerakkan oleh perbedaan konsentrasi dan muatan listrik. Jadi ada gradien listrik atau gradien elektrokimia. Nah, jadi kalian harus bisa membayangkan dulu bagaimana eh, apa namanya bagian-bagian dari mitokondria. Waktu itu kita sudah membahas secara singkat ya. Jadi mitokondria itu dikatakan sebagai power of cell karena memang terjadi di dalamnya adalah berbagai reaksi yang menghasilkan ATP. Seperti tadi yang pertama siklus Krebs dan di sini kemiosmosis atau fosforilasi oksidatif. Nah, jadi mitokondria itu merupakan organel ya yang terdiri dari eh, membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam membran dalam, di sini ada kompleks enzim, di mana kompleks enzim ini terdiri dari kompleks satu, ya, di sini kompleks satu, ini ada angka satu, kompleks dua, ada koenzim Q, ya, ada kompleks tiga, ada sitokrom C, dan kompleks empat, dan juga dengan suatu enzim utama dalam reaksi transport elektron adalah ATP sintase. Ya, jadi dia adalah dikatakan sebagai suatu kompleks enzim karena saling kerjasama, yaitu terdiri dari kompleks satu, kompleks 2, koenzim Q, koenzim 3, koenzim Q, kompleks 3, sitokrom C, dan kompleks 4. Nah, karena nantinya dalam kompleks ini ya saling kerjasama
Artinya kerjasamanya di sini adalah bagaimana elektron bisa mengalir dari kompleks satu ke kompleks 4. Ya, kompleks satu ke kompleks 4 karena ada aliran elektron atau transport elektron, maka proses ini disebut sebagai reaksi transport elektron karena terjadi transfer atau perjalanan elektron dari kompleks satu ke kompleks 4. Oke, pada awalnya tadi kan di dalam siklus Krebs itu dihasilkan NADH dan FADH2 ya sebagai molekul pembawa elektron ya. Nah, NADH dan FADH2 nantinya di sini akan mengalami reaksi yang menghasilkan elektron gitu ya. Jadi elektron akan mengalir dari NADH, NAD, NADH, NADH akan dioksidasi menjadi NAD+ dengan menghasilkan elektron ya. Yang namanya reaksi oksidasi dia pasti menghasilkan elektron. Nah, elektronnya ini akan mengalir menuju koenzim Q, kemudian kompleks 3, sitrokom C, dan kompleks 4, dan elektronnya terakhir akan ditangkap oleh oleh H+ di sini menjadi menjadi air. Jadi air di sini adalah eh, apa hasil akhir dari apa namanya penangkapan elektron eh, di sini yang menangkap elektron paling terakhir adalah oksigen, gitu ya, sehingga oksigen nanti mengalami reaksi reduksi dengan adanya H+ menjadi H2O. Oleh karena itu kan oksigen dikatakan sebagai penerima elektron terakhir, gitu ya, yang menjadi H2O. Begitu juga ketika FADH2 dari siklus Krebs, di sini FADH2 itu akan dioksidasi menjadi FAD dengan menghasilkan elektron yang ada di kompleks 2, dialirkan menuju koenzim Q, kemudian mengalir ke kompleks 3, mengalir ke sitokrom C, dan ditangkap oleh oksigen di sitokrom di kompleks 4, dan akhirnya akan menghasilkan H2O juga. Nah, ketika kompleks enzim ini mengalirkan elektron, maka ini seperti pompa ya, yang pada akhirnya ketika dia menangkap elektron akan mengaktifkan pompa protein-protein ini sehingga hidrogen yang tadi yang dihasilkan dari reaksi oksidasi itu akan mengalir ke ruang intermembran. Jadi hidrogennya jadi banyak di sini. Jadi konsentrasi hidrogen jadi meningkat ketika terjadi transport elektron. Nah, ketika konsentrasi hidrogen ini meningkat di ruang intermembran, maka eh, akan menggerakkan apa namanya ATP sintase gitu ya. ATP sintase ini seperti turbin gitu ya. Ketika aliran hidrogennya banyak, dia akan teraktivasi sehingga aktif dalam mensintesis ATP. Jadi seperti kalian membayangkan turbin dalam pembangkit listrik gitu ya. Ketika kan ada aliran air gitu ya, aliran air yang deras dari air terjun misalkan atau sungai, dia akan bergerak turbinnya. Nah, ini seperti itu. Jadi ATP sintase ini akan bergerak ketika banyak konsentrasi hidrogen di ruang intermembran sehingga menghasilkan atau mengkatalisis reaksi ADP dari ATP menjadi ATP. Nah, inilah proses dalam kemiosmosis, yaitu bagaimana ATP dihasilkan dari proses eh, transport elektron. Kenapa transport elektron? Karena terjadi transportasi elektron di dari kompleks satu ke kompleks 4 yang menyebabkan adanya perpindahan ion hidrogen dari ruang inner dari ruang matriks mitokondria menuju ruang intermembran, kemudian peningkatan konsentrasi hidrogen di dalam ruang antara membran ini menggerakkan atau mengaktifkan enzim ATP sintase sehingga ATP bisa dihasilkan. Nah, ATP yang dihasilkan dari proses kemiosmosis ini merupakan ATP yang paling banyak dibandingkan dengan ATP yang dihasilkan dari fosforilasi oksidatif.
Nah, begitu ya, nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai kimia osmosis dan perbedaannya dari reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, eh, jadi kesimpulan di pertemuan ini bahwa konsep di dalam tubuh kita tidak bisa menciptakan ataupun menghadirkan energi, tapi hanya mengubah dari bentuk energi, yaitu energi kimia yang didapatkan dari makanan menjadi ATP yang digunakan untuk kerja sel. Tapi tidak semuanya diubah menjadi ATP dan sebagian harus dilepaskan dalam bentuk panas tadi ya untuk menaati hukum termodinamika yang kedua. Kemudian ATP itu adalah molekul dengan molekul atau senyawa berenergi tinggi yang merupakan pembawa energi utama. Ya, memang tadi kan ada beberapa senyawa fosfat berenergi tinggi ya, tapi di sini ATP adalah pembawa energi utama yang berperan sebagai mata uang energi yang menghubungkan reaksi penghasil energi dengan reaksi yang membutuhkan energi atau tadi eh, mekanisme couple ya, couple energi berpasangan gitu. Kemudian ada kemiosmosis, yaitu ATP terutama dihasilkan dari kemiosmosis, yaitu pemanfaatan gradien proton untuk menghasilkan energi secara efisien. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam materi bioenergetika dan konsep konservasi energi ini. Setelah ini kalian bisa membuat resume ya untuk lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang belum kalian pahami, bisa kita bahas, nanti akan kita bahas sedikit di awal pertemuan minggu depan ya. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah kalian sudah paham atau belum gitu ya. Jadi yang kalian tulis di resume itu mungkin tidak ada format tertentu ya, tidak ada format tertentu. Tulis saja eh, materi yang memang benar-benar kalian pahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa disimpan dan besok kita bahas gitu ya di pertemuan minggu depan. Mungkin itu ya, kita akhiri pertemuan 6 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.